Karena dalilnya jelas. Dalam Al-Qur'an itu jelas. Fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Dalam Islam itu jelas ada jadwal perang. Pokoknya kalau sudah bulan-bulan mulia, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, kemudian apa? Muharram, selesai Muharram, mestinya menurut ayat ini jadwalnya perang. Sayangnya orang-orang yang beranggapan yang semacam itu tidak meneruskan ayatnya. Kalau ayatnya diteruskan, wa in ahadum minal musyrikin nastajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana. Ayat ini tidak bisa dipahami secara serta-merta merupakan jadwal perang sebagaimana yang dipahami mereka. Karena apa? Sahabat juga tidak mempraktikkan demikian. Dulu ketika ayat ini turun, kemudian ada orang sowan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tanya, Sayyidina Ali, kalau ada golongan kami orang kafir, musyrikin Quraisy, pengen sowan kepada Kanjeng Nabi setelah jadwal perang di ayat ini, atau pengen sowan beliau ini untuk keperluan meminta perlindungan, atau keperluan mengenal Islam, atau keperluan apapun ayah hajatin, bagaimana? Aku tilang, apakah mereka itu dibunuh? Ternyata dijawab oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, lah, karena ada ayat tadi, wa in ahadum minal musyrikin nastajaraka fa'ajirhu. Ada orang yang pengen dekat dengan kamu dari orang-orang musyrik, maka fa'ajirhu, maka diterima. Ini contoh. Kemudian ada ayat lain, ini Quran juga jelas, bahkan ayatnya banyak, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun faulaika humul zalimun faulaika humul fasikun. Dengan ayat ini maka Indonesia yang undang-undangnya Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika tidak berdasarkan Quran dan hadis langsung, maka negaranya negara tauhid, masyarakatnya kafir, pemerintahannya juga kafir. Ini Al-Quran ini. Kira-kira bagaimana? Setuju apa setuju? Setuju apa setuju? Ini saya ceritakan kepada Profesor A'la. Kemarin kebetulan saya diminta datang ke UNER ngisi pengajian di Masjid UNER. Di sana saya terangkan ayat ini. Sudah 1 jam itu saya didingkik, diinceng, diintip oleh takmirnya. Ini saya nggak tahu waktu itu. Selesai acara, kayak acara begini, keluar ke musola, keluar ke Serambi, ditangkap saya, dimarah-marahi, apa yang kamu sampaikan ini berbahaya, kok mengecualikan Al-Quran. Sudah jelas Qurannya, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, jelas semuanya itu kafir, bertentangan dengan Al-Quran. Nah, mahasiswa, teman-teman mahasiswa PMI itu yang bersama saya delek-delek ini, loh takmirnya begini ini, apalagi saya emosi waktu itu. Tapi ingat itu di masjid, kita ajak diskusi. Lah ini untungnya kita ini ahli sunnah wal jamaah, di pesantren diajari untuk bermadhab, menyelesaikan permasalahan itu dikembalikan kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir in kuntum la ta'lamun. Kalau HP kita rusak, jangan diserahkan kepada Profesor A'lam, nanti dibongkar tapi tidak dipasang. Tapi kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan agama, bisa kita tanyakan kepada Prof A'la, dikonsultasikan kepada kiai, kepada gus-gus dan yang lain sebagainya, termasuk dalam memaknai ayat ini. Maka dibukalah, karena santri, karena di pesantren itu diajari dari A sampai Z,
maka dibukalah mulai tafsir Jalalain, dibukalah tafsir Baghawi, dibukalah tafsir banyaklah, termasuk diantaranya Mafatihul Ghaib karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau menyatakan mengutip dari Ikrimah. Ikrimah ini ahli tafsir, muridnya ahli tafsir juga, yang mendapatkan legalitas pengakuan sebagai ahli tafsir dari Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ibnu Abbas sebagai turjumanul Quran. Bagaimana menafsirkan ayat ini? Ikrimah jelas menyampaikan qauluhu wa man lam yahkum bima anzalallah innama yatanawalu man angkara biqalbihi wa jahada bilisanihi kaunahu hukmallah. Ayat ini hanya mengarah kepada orang yang mengingkari hukum-hukum Allah di hatinya dan menyampaikan pengingkarannya ini dengan lisan. Tegas beliau menyatakan selanjutnya, amman aqarra biqauli hukmallah. Adapun orang yang meyakini dengan keyakinan yang sebenarnya di hati semua yang ada di Quran, semua yang ada di hadis, semua ijtihadnya ulama yang benar itu yang ada di kitab-kitab, semuanya itu hukum Allah diyakini di hati. Wa aqarra bi lisanihi kaunu hukmallah, kemudian menyampaikan dengan lisannya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dengan segala kandungannya, semuanya itu sebagai hukum Allah. Walakin atabima yudodahu, akan tetapi satu ketika sesekali tidak melakukan persis sebagaimana hukum Allah, bahkan atabima yudodahu, melakukan hal yang bertentangan dengan hukum Allah. Dikatakan oleh Ikrimah, muridnya Ibnu Abbas yang ahli tafsir Al-Quran, fahuwa hakimun bima anzalallah, maka mereka itu tetap termasuk sebagai orang yang berhukum dengan hukumnya Gusti Allah. Jadi intinya dengan penafsiran semacam ini dari ulama ahli sunnah wal jamaah, umat Islam di Indonesia ini meskipun tidak persis, meskipun tidak sama Quran hadis, maka selama meyakini di hati, menyampaikan dengan lisan semuanya hukum Allah, maka terbebaskan dari ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Imam Fakhrul Razi jelas, wa hadza huwa al-jawab as-shahih inda ahli sunnah wal jamaah. Loh, penafsiran ini loh yang benar menurut ahli sunnah wal jamaah. Pertanyaan saya, milih penafsiran ulama atau penafsiran ustadz-ustadz yang baru? Milih undi? Milih penafsirannya Kiai Haji Anwar Iskandar yang mengutip kitab-kitab salaf atau pemikirannya ustadz-ustadz YouTube? Kira-kira yang terakhir ini, hadis ini sahih, hadis ini sahih, la tabda'ul yahudu wan nasara bis salam, jangan kalian mengucapkan salam terhadap orang Yahudi dan Nasrani, memulai mengucapkan salam. Fa idza laqaitum ahadahum fit thariq fattarruhu ila adyaqih. Kalau ada orang non muslim, Yahudi, Nasrani dan yang lain sebagainya, menurut hadis sahih ini adalah tidak boleh mengucapkan salam. Kalau kok terpaksa ketemu di jalan, fattarruhu ila adyaqih, maka berilah jalan tapi yang pinggir-pinggir saja, yang tengah untuk kamu. Nah ini kira-kira dipraktekkan di Kediri, di Ngasinan ngoten pripun? Geger nanti jalannya untuk orang Islam saja. Ternyata itu merupakan kebijakan Rasulullah yang terbatas dengan konteks kemaslahatan, tidak mesti dilakukan. Bahkan menurut Asy-Syahid Al-Imam Ramadan Al-Buti, salah satu ulama ahli sunnah wal jamaah modern di negeri Suriah, beliau menyatakan menggunakan ayat-ayat hadis-hadis yang semacam itu sebagai alasan untuk menyakiti non muslim, maka hukumnya termasuk atau statusnya termasuk bagian dari al-ghuluw fiddin, yaitu merupakan perbuatan yang al-ghuluw itu apa? Keterlaluan, terlalu ekstrim dalam menjalankan
agama. Maka kita tidak pernah diajarkan oleh kiai-kiai kita untuk ekstrim dalam beragama. Khairul umur ausa tuha.